Masya Allah, Raja Salman tegaskan dukungan untuk Palestina di mata dunia. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menegaskan dukungan negaranya bagi kemerdekaan Palestina. Kami menegaskan perdamaian adalah pilihan strategis untuk kawasan Timur Tengah melalui solusi yang adil dan langgeng untuk masalah Palestina berdasarkan resolusi legitimasi internasional serta inisiatif perdamaian Arab, yaitu dengan cara yang menjamin hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka, yaitu di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, kata Raja Salman dalam pidatonya. Sebelumnya, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani turut menyuarakan dukungan untuk Palestina. Dia secara gamblang mengkritik serangkaian pelanggaran yang terus dilakukan Israel di wilayah pendudukan. Tahun ini telah menyaksikan banyak pelanggaran Israel di Yerusalem Timur yang diduduki dan terulangnya serangan terhadap tempat-tempat suci Islam, terutama Masjid Al-Aqsa, selama bulan suci lalu, serta penyitaan rumah-rumah warga Palestina dalam konteks Yudaisasi dan juga kebijakan permukiman, kata Sheikh Tamim pada Selasa 21 kemarin. Dia pun menyoroti eskalasi militer di jalur Gaza yang dipicu ketegangan di Yerusalem pada Mei lalu. Sheikh Tamim juga mengatakan agresi Israel ke Gaza telah menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia. Hal itu sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di jalur Gaza, ucapnya. Sheikh Tamim menekankan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menangani penyelesaian konflik Israel-Palestina secara komprehensif, adil dan damai. Terkait hal itu, ia menegaskan dukungan Qatar bagi berdirinya negara Israel. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengisyaratkan bahwa negaranya menolak membentuk negara Palestina dengan garis perbatasan 1967. Dia mengatakan Israel tidak akan menghapus atau membongkar satupun pemukiman Yahudi yang telah dibangun di wilayah tepi barat. Tel Aviv mengatakan akan mempertahankan pemukimannya dalam jangka panjang. Presiden Palestina Mahmud Abbas masih memimpikan garis tahun 1967 sebagai dasar penarikan Israel dari tepi barat dan mengakhiri konflik. Ini tidak akan terjadi, kata Gantz. Gantz juga menekankan Abbas harus menyadari bahwa kini rakyat Israel tinggal di tepi barat. Kami tidak menghancurkan pemukiman, ucapnya. Coba kudeta Raja Salman, Pangeran Arab Saudi dihukum mati. Pangeran senior Arab Saudi Fahd bin Turki bin Abdul Aziz yang menjadi panglima tertinggi pasukan Saudi dalam perang Yaman telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer. Dia dituduh melakukan pengkhianatan dengan mencoba mengkudeta Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Muhammad bin Salman. Vonis mati itu diungkap salah satu kerabatnya yang berbicara dengan syarat anonim kepada Institute for Gulf Affairs yang berbasis di Washington DC. Tidak diketahui kapan vonis mati dijatuhkan, namun laporan IGA diterbitkan 27 Juni 2021. Pangeran Fahd adalah keponakan Raja Salman. Sumber tersebut berbagi dengan IGA pesan teks yang diterima dari seorang mantan pejabat senior di Riyadh yang mengatakan Pangeran Fahd didakwa dengan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Pangeran Fahd ditangkap pada bulan September atas tuduhan korupsi bersama dengan putranya, Pangeran Abdul Aziz yang merupakan wakil gubernur wilayah Al-Jauf. Fahd bin Turki yang bergabung dengan militer Arab Saudi pada tahun 1983 menerima pelatihan operasi khusus di Amerika Serikat dan Inggris dan dipromosikan mendapat pangkat letnan jenderal sebelum dipindahkan dan ditangkap tahun lalu. Korupsi berlimpah.
Dalam masalah terkait IGA memperoleh lusinan dokumen rahasia Arab Saudi yang merinci transfer lebih dari 100 plot perumahan di Riyadh kepada 4 anak Pangeran Fahd bin Turki. Dokumen yang bocor dari Kementerian Kehakiman Arab Saudi menunjukkan bahwa hampir 1 km persegi tanah diberikan kepada 4 anak Fahd bin Turki pada tahun 2014. Pada masa pemerintahan kakek mereka, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. IGA dalam laporannya berjanji akan mengeluarkan laporan khusus mengenai hal tersebut. Istri Pangeran Fahd adalah Putri Aber binti Abdullah. Dia adalah putri almarhum Raja Abdullah yang telah diasingkan di Skotlandia sebelum penangkapan suami dan putranya tahun lalu. Dia, kata sumber di Saudi, mengendalikan miliaran dolar di berbagai kepemilikan di seluruh dunia. Sumber itu menambahkan bahwa hukuman mati adalah upaya untuk merebut kembali uangnya. Setelah kematian Raja Abdullah, hampir semua putra dan putrinya ditangkap atau kekayaan mereka diambil dalam apa yang dikatakan pemerintah Arab Saudi sebagai pembersihan anti korupsi. Pemerintah kerajaan maupun otoritas hukum Arab Saudi belum berkomentar atas vonis mati Pangeran Fahd seperti yang dilaporkan IGA. Pangeran Fahd adalah keponakan Raja Salman. Sumber tersebut berbagi dengan IGA pesan teks yang diterima dari seorang mantan pejabat senior di Riyadh yang mengatakan Pangeran Fahd didakwa dengan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Pangeran Fahd ditangkap pada bulan September atas tuduhan korupsi bersama dengan putranya, Pangeran Abdul Aziz yang merupakan wakil gubernur wilayah Al-Jauf. Fahd bin Turki yang bergabung dengan militer Arab Saudi pada tahun 1983 menerima pelatihan operasi khusus di Amerika Serikat dan Inggris dan dipromosikan mendapat pangkat letnan jenderal sebelum dipindahkan dan ditangkap tahun lalu. Korupsi berlimpah. Dalam masalah terkait IGA memperoleh lusinan dokumen rahasia Arab Saudi yang merinci transfer lebih dari 100 plot perumahan di Riyadh kepada 4 anak Pangeran Fahd bin Turki. Dokumen yang bocor dari Kementerian Kehakiman Arab Saudi menunjukkan bahwa hampir 1 km persegi tanah diberikan kepada 4 anak Fahd bin Turki pada tahun 2014. Pada masa pemerintahan kakek mereka, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud.